What? Daftar ISI. Pendahuluan. A. Later Belakang. B. Deskripsi singkat. C. Tujuan pembelajaran. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator capaian kompetensi. D. Pokok bahasan dan sub-pokok bahasan. Penyusunan ARP JMDSA. A. Penjelasan dan prinsip. B. Tujuan dan manfaat. C. Tahapan penyusunan ARP JMDSA. 1. Pembentukan tim penyusun ARP JMDSA. 2. Penyelarasan era kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. 3. Pengkajian Keaton Desa. 4. Penjelampakan masalah. 5. Penentuan prioritas masalah. 6. Pengkajian tindakan pemecahan masalah. 7. Penentuan peringkat tindakan. 8. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. 9. Penyusunan rancangan ARP JMDSA. 10. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. 11. Penetapan dan perubahan ARP JMDSA. D. Environment and Social Management Framework, ESMF. Penyetop. A. Rangkaman. B. Umpan balik dan tindak lanjut. C. Daftar pustaka. Pendahuluan. Later Belakang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, merupakan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Deskripsi singkat. Perangkat pembelajaran ini memberikan kemampuan dasar kepada peserta dalam memahami tata kelola pemerintahan desa dengan muatan materi. Penjelasan dan tujuan penyusunan ARP JMDSA. Tahapan kegiatan penyusunan ARP JMDSA. Identifikasi dan pemprioritasan bidang potensi kerjasama desa dalam tahapan penyusunan RPJM Desa, Form 1 SD Form 7. Safeguard, lingkungan dan GETSI, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyusunan RPJM Desa. Tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, merupakan subpokok bahasan pertama dari pokok bahasan perencanaan pembangunan desa. Ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai tujuan penyusunan RPJM Desa, tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa, identifikasi dan pemprioritasan bidang, potensi kerjasama desa dalam tahapan penyusunan RPJM Desa, F1, F7, dan perspektif safeguard, lingkungan dan GETSI, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyusunan RPJM Desa. Indikator capaian kompetensi. Pada akhir penyajian subpokok bahasan ini peserta dapat menjelaskan penjelasan dan tujuan penyusunan RPJM Desa. Tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa. Identifikasi dan pemprioritasan bidang potensi kerjasama desa dalam tahapan penyusunan RPJM Desa, F1, F7. Safeguard, lingkungan dan GETSI, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyusunan RPJM Desa. Pokok bahasan dan subpokok bahasan. Pokok bahasan perencanaan pembangunan desa mempunyai 3 subpokok bahasan dan muatan materi sebagaimana tabel berikut. Table 1. No. Subpokok bahasan. Materi. 1. Penyusunan RPJM Des. Penjelasan dan tujuan penyusunan RPJM. Tujuan tahapan. Identifikasi. Tujuan dan manfaat. Sebelum sesuai ketentuan umum pasal 1 Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa,
menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara pasif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Tujuan dan manfaat penyusunan RPJM Desa Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Menciptakan Rasa Memiliki dan Tanggung Jawab Bersama Terhadap Program Pembangunan. Memelihara dan menjembatkan hasil-hasil pembangunan, keberlanjutan. Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipatif dan keswadaan dalam pembangunan. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supradesa. Tahapan penyusunan RPJM Desa. Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekedar membuat daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Keberlanjutan. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. Partisipatif dan demokrasis. Pemberdayaan dan kaderisasi. Berbasis kekuatan. Keswadaan. Keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa paling lambat 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objektif desa serta prioritas program dan kegiatan kabupaten kota. Depan langkah kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa, Kepala Desa membentuk penyusun RPJM Desa. Tim terdiri dari Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim penyusun mengikut sertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tim penyusun ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Penyelarasan era kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Pengkajian Kegiatan Desa. Penyusunan Rancangan RPJM Desa. Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa. Penyelarasan era kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten kota sekurang-kurangnya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota yang akan masuk ke desa.
Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Pengkajian Keadaan Desa. Hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan dokumen RPJM Desa yang mampu menyajikan data informasi yang logis dengan perencanaan desa adalah melakukan kajian desa secara partisipatif. Pengkajian keadaan desa dilakukan dalam rangka penyelarasan kondisi data objektif desa terkini dengan mempertimbangkan hasil kajian. Sejarah desa berkait dengan asal-usul terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa. Dengan hasil yang diperoleh, pembelajaran tentang kewenangan desa baik yang berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Refleksikan program-program yang pernah ada, masyarakat mengetahui keunggulan, kelemahan, model pengelolaan ataupun kemanfaatan program itu sendiri bagi desa, sehingga akan memberikan pembelajaran bagi pengelolaan program-program desa berikutnya. Sketsa desa digunakan untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hal-hal yang perlu digambar dalam sketsa desa adalah Batas Desa. Sumber daya alam, seperti Sungai, Danau, Lot, Hutan, Bata dan Bukit. Penggunaan lahan, misalnya, lahan untuk tanaman padi, palawija, dan perkebunan. Lahan untuk pengembangan ternak. Tanah khas desa. sumber daya buatan, prasarana dan sarana, seperti jalan, jembatan, sarana pengairan, sekolah. Balai desa, posyandu, rumah penduduk, kantor desa, rumah ibadah, DLL. Kalender musim berfungsi untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah yang menyangkut kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang. Informasi yang diperoleh. Masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan. Masa kritis bagi kehidupan masyarakat, informasi yang dapat dihimpun. Masalah kebutuhan dasar masyarakat. Masalah kegiatan masyarakat. Masa kritis pada musim tertentu. Bagan kelembagaan mengetahui jumlah lembaga, kumpulan atau profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik formal maupun non-formal. Tujuannya adalah Mengetahui jumlah lembaga yang berperan di desa. Mengetahui jumlah penduduk pria dan wanita. Mengetahui sering tidaknya hubungan antara lembaga di desa dengan masyarakat. Jenis informasi dari yang diperoleh dari analisis kelembagaan adalah lembaga kunci di masyarakat. Gambaran peran/manfaat lembaga bagi masyarakat. Hubungan lembaga dengan masyarakat. Peranan pria dan wanita dalam lembaga. Pengelompokan masalah. Kegiatan pengelompokan masalah desa ini menggunakan alat bantu berupa form berupa pengelompokan masalah hasil pengkajian masalah desa, dengan langkah membandingkan masalah dari 3 formulir F1, F2, F3, dan periksalah satu persatu masalah untuk dicari kebenarannya. Menulis satu persatu masalah yang sudah dikaji dan diyakini kebenarannya dalam formulir F4. Penentuan prioritas masalah. Merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan sesuai kemampuan dan kondisi masyarakat. Tujuan penentuan prioritas masalah. Memulai dan menentukan sekira tepat masalah yang dilakukan penanganannya dengan segera. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera dipecahkan. Diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan pembangunan. Menemukan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada di desanya.
Tahapan penentuan prioritas masalah ini dimulai dari penentuan dan penyepakatan kriteria penilaian, misalnya dirasakan oleh orang banyak, sangat mendesak, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan dukungan potensi. Penentuan dan penyepakatan bobot nilainya dapat menggunakan rentang nilai skor 1, 1, untuk tidak tinggi, skor 2, 2, untuk kurang tinggi, skor 3, 3, untuk cukup tinggi, skor 4, 4, untuk tinggi dan skor 5, 5, untuk sangat tinggi. Tentukan prioritas dengan cara membandingkan masalah satu dengan masalah yang lain dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Hasil dari tahapan penentuan prioritas masalah ini diisikan pada form F4 yang dianalisa untuk menentukan peringkat tindakan yang tertuang dalam format 5, F5. Pengkajian tindakan pemekahan masalah. Tujuan dari pengkajian tindakan pemekahan masalah ini adalah mengetahui penyebab masalah mendasar, mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat, memulai tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah. Langkah dalam pengkajian tindakan pemekahan masalah ini adalah menguraikan masalah untuk mencari penyebab-penyebabnya, menguraikan potensi yang dapat mendukung pemecahan penyebab masalah, membandingkan masalah serta penyebabnya dengan potensi yang tersedia, menghitung dan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah, memulai kegiatan yang dianggap paling dapat memecahkan masalah. Hasil dari penentuan peringkat masalah ini dituangkan dalam form F5 yang dianalisa untuk menentukan pengkajian tindakan pemecahan masalah yang tertuang dalam format 6, F6. Penentuan peringkat tindakan. Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan-kesepakatan, tetapi perlu didukung dengan kriteria atau ukuran yang dapat membantu untuk memperkuat kesepakatan yang partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir penentuan peringkat tindakan haruslah dirumuskan secara baik, tidak tumpang tindih, jelas mengukurnya dan besar pengaruhnya terhadap tindakan yang diukur. Hasil dari pengkajian tindakan pemecahan masalah pada format F6 dianalisa untuk menentukan peringkat tindakan yang tertuang dalam format 7, F7. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Terdapat dua kegiatan yang pendukung dalam penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, yaitu penggalian gagasan masyarakat. Dilakukan untuk kenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan ini dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan alat kerja bantu analisa misalnya, sketsa desa, kalender musim dan badan kelembagaan desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan ada sebagai lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa oleh tim penyusun RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen. Data desa yang sudah diselaraskan. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. Data rencana program pembangunan kawasan pedesaan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa, BPD, setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Musyawarah Desa yang dilakukan membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah dengan hasil luaran adalah Laporan hasil pengkajian keadaan desa. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6, 6 tahun. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan hasil kesepakatan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa. Penyusunan Rancangan RPJM Desa dimulai dengan Tim penyusun RPJM Desa menyusun Rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format Rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara disampaikan oleh penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Penetapan dan perubahan RPJM Desa. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dokumen rancangan RPJM Desa ini nantinya akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa yang disusun oleh Kepala Desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM Desa. RPJM Desa yang telah ditetapkan dapat diubah oleh Kepala Desa jika terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan garis miring atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Adanya perubahan RPJM Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Environment and Social Management Framework, ESMF. Dalam menyusun program kegiatan yang didanai oleh APBD perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yang akan diintervensikan. Contoh upaya mitigasi pengelolaan lingkungan dalam kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan sebagai berikut. Tidak membangun di atas lahan hutan lindung, bantaran sungai, sempadan pantai, dan tempat-tempat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Memetakan dampak lingkungan yang akan mungkin terjadi dalam setiap kegiatan.
Potensi dampak negatif dan tindakan mitigasi untuk kegiatan tipikal seperti jalan, jembatan, drainase, toilet umum, sanitasi, dan air minum sebagaimana lampiran 10 SMF. Potensi dampak negatif dan tindakan mitigasi. Merencanakan, termasuk pembiayaannya, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi dampak lingkungan yang akan mungkin terjadi pada setiap kegiatan. Format pernyataan komitmen melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, SPPL, dari pemrakarsa kegiatan, sebagaimana lampiran 9 SMF. Format pernyataan komitmen melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, SPPL. Tidak mempergunakan bahan bangunan dari hasil ilegal logging, galian C ilegal, dan bahan bangunan yang berdampak negatif kepada kesehatan. Menggunakan pupuk kimia dan pestisida dalam kegiatan pertanian. Membuatkan sarana pengolahan limbah yang akan dihasilkan selama pembangunan dan saat operasional bangunan, seperti limbah padat dan cair dari kamar mandi, pembuatan drainase untuk menghindari genangan air, penyediaan tempat pembuangan sampah. Mengelola sampah-sampah yang dihasilkan kegiatan pembangunan seperti sampah mengandung B3 seperti oli, sisa cat, sisa pestisida, sampah anorganik seperti sisa bahan bangunan, plastik, delel. Penyetop. Rangkaman. RPJM Desa pada hakikatnya adalah rencana 6 tahunan yang memuat visi dan misi kepala desa terpilih yang dituangkan menjadi visi misi desa, sehingga warga dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan kebijakan umum desa. Langkah Kegiatan dilakukan penyusunan RPJM Desa dengan tahapan sebagai berikut. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Penyelarasan era kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pengkajian Kegiatan Desa. Penjelampakan masalah. Penentuan prioritas masalah. Pengkajian tindakan pemecahan masalah. Penentuan peringkat tindakan. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Penyusunan rancangan RPJM Desa. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penetapan dan perubahan RPJM Desa. Umpan balik dan tindak lanjut. Kriteria keberhasilan dari subpokok bahasan penyusunan RPJM di ini adalah peserta mampu menjelaskan penjelasan dan tujuan penyusunan RPJM Desa. Peserta mampu menjelaskan tujuan setiap tahapan kegiatan penyusunan RPJM Desa. Peserta mampu menjelaskan identifikasi dan pemprioritasan bidang potensi kerjasama desa dalam tahapan penyusunan RPJM Desa, F1, F7. Peserta mampu menjelaskan safeguard, lingkungan dan GETSI, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyusunan RPJM Desa.